Pemirsa, sejatinya pengerjaan jalan atau perbaikan jalan dilakukan tengah malam. Namun pengembang yang satu ini tidak demikian. Perbaikan itu justru dilakukan pada pagi hari. Hal ini tentu saja mengganggu aktivitas warga setempat. Itulah yang terjadi di salah satu perumahan yang diabadikan oleh salah satu warganya dan akhirnya viral di jejaring maya. Lewat sebuah video yang diunggah oleh akun @denashari02. Ia mengaku heran lantaran waktu perbaikan jalan di komplek perumahannya dilakukan pada pagi hari. Tentu saja melihat para pekerja yang masih merapikan cor yang basah itu seperti terisolir di rumah masing-masing karena jalan tak bisa dilalui. Karena kondisi inilah pemilik akun mengaku bingung melakukan perbaikan jalan di pagi hari yang tentu saja dinilai tak tepat sebab mengganggu aktivitas warga. Tentu saja peristiwa yang tak biasa ini juga memantik perhatian warganet. Ada yang merasa bingung, namun tak jarang ada pula yang bersyukur lantaran jalan tersebut sudah diperbaiki. Ini agak lucu sih ngelihat beritanya ya. Jadi jalanan komplek kayaknya ya dicor itu di hari kerja dan di jam kerja. Jadi orang-orang tuh pada nggak bisa keluar rumah. Kalau menurut gue ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bisa jadi warga itu tidak menerima informasi update dari pejabat setempat. Biasanya kan kalau misalnya di salah satu komplek gitu kan suka ada grup warga tuh. Biasanya kan diumumin tuh besok bakalan ada ngecor jalan ya bla 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 gitu. Nah bisa jadi ini warga memang nggak masuk grup tersebut atau memang masuk pun ke skip gitu beritanya. Atau yang kedua memang pejabat daerah situnya agak kurang koordinatif ya sama masyarakatnya gitu sampai hal-hal terkait kayak ngecor itu kan bukan sesuatu yang sifatnya dadakan, pasti kan udah direncanakan gitu kan. Kok bisa gitu informasi yang kayak gitu-gitu nggak dikasih tahu ke warga? Peristiwa lain, sebuah truk tangki bermuatan air yang melaju dari arah Padang Laweh menuju ke daerah Sungkai terjun ke sungai di daerah SP5 Sopanjaya, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat setelah jembatan yang dilalui ambruk. Truk yang diketahui hendak menuju lokasi pesta pernikahan yang akan memasok air bersih ini terjun dan terperosok ke dalam sungai sedalam 5 meter. Beruntung sang sopir berhasil menyelamatkan diri setelah melompat keluar dari dalam truk dan hanya mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari sini ya mau ke apa sana itulah. Ngantar tempat yang diperintahin sama usahaan. Oh gitu. Suruh ngantarin. Apa yang diantarin apa, Bok? Air Ya. air bersih. Nah, air. Kita tuh ya cuma lewat aja di jembatan tuh kan langsung roboh. Terus? Itu dalam air tuh lah mobil langsung. Udah sering, nggak sekali dua kali sering. Nggak tahu sekitar jam 12 tadi bilangnya. Tuh akhirnya langsung mulai ke kanan, langsung masuk itu. Kondisi sopirnya sendiri gimana? Sopirnya cerita langsung ngancurkan kaca, bisa keluar, langsung minta tolong kawan tuh diangkat, ini keluar airnya. Ke Sungkai bawa air. Oh, bawa air. Jadi ngantar orang pesta. oh, mobil ini khusus untuk bawa air aja. Iya. Truk bawa air ya. Khusus air pabrik. Kejadian ini tentu saja membuat warga khawatir. Apalagi peristiwa ini merupakan kali pertama sejak jembatan ini dibangun. Tak ayal, kejadian ini membuat warga berbondong-bondong menyaksikan peristiwa naas tersebut. Hingga saat ini, mobil tangki tersebut masih belum dievakuasi. Belum
Tersiar kabar jika jembatan yang sudah tua itu tak mampu menahan beban truk hingga akhirnya ambruk ke sungai. Tentu saja kejadian ini membuat jalan penghubung dua desa terputus, yakni Desa Padanglaweh dan Desa Sungkai. Dan kini, warga yang hendak melakukan aktivitas ke Desa Padanglaweh pun sebaliknya harus melewati akses jalan lain yang tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Kini kejadian tersebut telah ditangani oleh pihak berwajib. Malang nian nasib Muhyani, sang penjaga hewan ternak, harus dijadikan tersangka lantaran berhasil melumpuhkan salah satu maling yang hendak mencuri hewan ternak majikannya. Saat kejadian, Muhyani memergoki salah satu pencuri yang sudah memegangi hewan ternak majikannya. Karena ketahuan itulah akhirnya pencuri mengeluarkan senjata tajam. Tak mau kalah dari pencuri, Muhyani langsung mengambil gunting yang ada di dekatnya, kemudian menghardik dada pencuri tersebut. Naasnya pencuri tersebut meninggal dunia di tempat, sedangkan temannya melarikan diri. Karena ada maling, tolong bantuannya Pak Jokowi. Karena suami saya sesara, tulang punggung keluarga. Tolong kepada semuanya. Kejadian kronologinya gini, jadi pas jam kurang lebih jam 4 pagi ya, pas mau menghadapi tarhim itu ada kejadian di kandang kambing peternakan Pak Muhyani. Di situ katanya ada kejadian maling masuk kandang gitu, kandang kambing Pak Muhyani. Terus dari situ ketahuan sama pemilik kambingnya, itu Pak Muhyani ini. Terus di situ Pak Muhyani kan kagetnya karena ada orang masuk gitu. Terus tiba-tiba si malingnya ini ngeluarin golok dari pinggangnya gitu, terus diduluin Pak Muhyani gitu. Karena Pak Muhyani kan intinya takut daripada diserang dia dulu, intinya bela diri. Namun sungguh ironis ketika Muhyani membela diri justru ia ditetapkan menjadi tersangka. Dan ia pun dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan maling tersebut meninggal di persawahan. Dan yang menjadi kontroversial adalah pernyataan pihak berwajib yang menyebut jika Muhyani seharusnya tak melawan dan harus melarikan diri ketimbang membela diri. Bahkan polisi yang berkonsultasi dengan ahli pidana jika perbuatan yang dilakukan oleh Muhyani ini bukan termasuk ke dalam kategori terdesak atau overmatch. Pernyataan polisi itu langsung digeruduk oleh warganet. Meski telah ditetapkan menjadi tersangka, Muhyani tak lantas ditahan. Polisi menilai jika penjaga hewan ternak berusia 58 tahun itu kooperatif saat dimintai keterangan. Namun tetap saja aksi bela diri Wahyuni justru menjadi petaka baginya. Bisa jadi jika ia tak melawan, tentu saja nyawanya bakal melayang.
dan hewan milik majikannya pun raib di gondol maling. Dan kemarin perkara Muhyani resmi dihentikan setelah dilakukan gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Banten. Semua pihak penegak hukum sepakat perkara Muhyani bin Subrata tidak layak dilimpahkan ke pengadilan. Kasus Muhyani ini telah dihentikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Ada dari Serang itu dan teman-teman jaksa penuntut umum. Setelah malam ini ada Pak Kapolres Serang, Pak Sofyan, dan menangani penyidikan kasus Muhyani yang lagi viral, yaitu tersangka kasus yang dimana dia melakukan nusuk dengan gunting terhadap korban Paldi, pencuri kambing yang sampai meninggal dunia akhirnya, bahwa sejak hari ini telah ekspos dilakukan bahwa dibuat kesimpulan perkara tersebut dihentikan, yaitu dikeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2 saja, karena telah dilakukan penggalian jaksa dengan kami juga bahwa sesuai pasal 49 KUHP ada satu tidak dapat dipidana bahasanya adalah mubir yang karena pembelaan terpaksa. Jadi berdasarkan pasal itu juga sesuai pasal 139. Rasanya sangat senang sekali. Pokoknya mah ibarat kata ketemu gunung aja. Enggak, bahasanya pokoknya udah plong aja Bapak rasanya. Artinya di rumah makan ya masih sudah bisa mulai dia makan. Tadinya mah buru-buru lebih bahasanya gara-gara ukuran 1 puluhan 2 puluhan pun sudah nggak bisa. Jadi setelah mendengar ya perkembangan ya, kayak begini, alhamdulillah, terus pulang ke rumah berobat langsung alhamdulillah dia bisa sedikit pun. Tentu saja kabar dihentikannya kasus ini membuat Muhyani bahagia. Rasa syukur dilampiaskan Muhyani setelah dirinya sempat ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Polresta Serang Kota karena membela diri melawan pencuri kambing. Sabtu siang Muhyani sujud syukur di teras rumahnya. Muhyani tak menyangka jika kasus yang menjeratnya dihentikan pihak penegak hukum. Alhamdulillah. Yes. Enggak sih, enggak menyangka. Sama sekali enggak menyangka. Cuman kepikiran mama ya pasrah. Karena mungkin ya nasib mama udah begini. Yang penting mama berdoa selalu, moga-moga ada keajaiban. Cuma itu yang mama pikirin. Semenjak mamang di polsek, di Polres diperlakukan baik-baik maupun di kejaksaan maupun di blok, saya banyak terima kasih. Saya enggak sekali-kali ibarat menyalahkan polsek, Polres, kejaksaan maupun di blok. Enggak, mamang lillahi ta'ala. Ya mamang enggak mau. Mama sejak kecil bukan orang kriminal. Dari kecil dididik biarpun susah sekalipun. Mama tidak segitu.